Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu setelah beberapa hari kita mengalami banyak kendala dan libur juga ya. Selain juga mungkin agenda-agenda yang mungkin selalu bersamaan dengan hari Jumat. Dan kebetulan saya juga sekarang jadi DPL KKN di Simo, jadi harus mempersiapkan apa saja yang harus kita jalankan di lokasi KKN gitu ya. Oke, sebenarnya materinya sudah secara teori mungkin cukup ya kalau Anda itu, cuma kalau memperdalam lagi masih banyak yang perlu adik-adik ketahui dan perlu pelajari secara mendalam. Saya nggak tahu kedepannya nanti adik-adik itu mau jadi anggota dewan atau mungkin paling tidak dalam sebuah organisasi pasti ada proses legislasi, ada proses persidangan, proses perumusan sebuah peraturan kebijakan yang baik di organisasi maupun di pemerintahan. Kemudian materi yang terakhir ini adalah terkait dengan tahap penyusunan naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan ya. Hal ini sering terlewati ya. Padahal ini menurut peraturan perundang-undangan, kalau Anda mau baca atau download ada peraturan atau undang-undang terkait dengan penyusunan naskah akademik ya. Naskah akademik itu apa ya? Naskah akademik berarti suatu tanggapan atau hasil riset dari pandangan para akademisi terkait rencana undang-undang yang akan dibuat atau ditetapkan. Jadi segala sesuatu itu harus melalui riset dulu, bukan pesanan. Walaupun bisa saja peraturan perundang-undangan itu pesanan, atau bisa juga karena ada hal-hal fenomena atau gejala-gejala di masyarakat atau gejala-gejala pemerintah yang membutuhkan sebuah payung hukum namanya undang-undang. Jadi terkait dengan naskah akademik ini, menurut para pakar bahwa masalah BIMTEK atau BAPN 2007 judul fungsi peran akademik penyusunan proleg dan metodologi analisis evaluasi peraturan undang-undangan. Naskah akademik ini sebagai rancangan yang bersifat akademis atau pengetahuan. Ya. Mungkin kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, ilmu sosial dan sebagainya, segala sesuatu itu pasti hasil sebuah penelitian, sebuah riset. Tetapi apakah bisa dikatakan karya ilmiah atau tidak? Ya, seperti bentuk kursi yang seperti ini bukan berarti tidak mengalami sebuah riset ya, secara ergonomi bagaimana bentuk benda itu sehingga antara meja dan kursi menjadi satu. Nah ini termasuk hasil riset sebenarnya. Apapun saya kira membutuhkan sebuah riset, sebuah penelitian, sebuah pandangan, tanggapan terkait dengan apa yang hendak kita lakukan. Mungkin adik-adik ketika sudah semester 4, nah mungkin semester 1, 2 masih Anda dalam masih riset. Ya apa sih karakter Pak San itu misalnya. Kalau mau ikut dulu. Akhirnya Anda mempunyai kesimpulan, mempunyai hipotesis bahwa Pak San itu orang seperti ini misalnya. Sehingga Anda itu sebagai pedoman. Sehingga ketika Anda mengetahui hal itu, maka itu akan menjadi sebuah statement, sebuah kesimpulan yang bisa membuat sebuah tindakan itu menjadi keputusan Anda antara memilih dan tidak, antara melaksanakan atau tidak. Begitu juga ketika di dalam legislasi itu juga seperti itu. Jadi bukan berarti tanpa riset. Misalnya peraturan tentang apa misalnya tentang pendidikan atau kurikulum atau apa, itu pasti ada sebuah riset yang mengatakan, atau paling tidak kajian risetnya bisa penelitian tentang undang-undang sebelumnya, hasil evaluasi, bisa juga pengalaman di lapangan seperti apa, sehingga perlu diterapkan
peraturan perundang-undangan seperti itu. Misalnya terkait dengan pelaksanaan pemilu, undang-undang pemilu, ada sistem terbuka, ada yang tertutup. Itu pasti ada sebuah pengalaman secara empiris di lapangan seperti apa sehingga itu dihukumkan atau dilegalkan menjadi sebuah peraturan. Nah, itu ya. Nah, naskah terkait dengan rancangan perda atau peraturan yang lain ini perlu pakar hukum dan pakar pemerintahan, dan dana yang digunakan berasal dari instansi yang terkait masing-masing. Ya, misalnya terkait dengan kemarin itu pengalaman saya terkait dengan undang-undang kebencanaan. Nah, secara otomatis dari berbagai macam sudut pandang para pakar harus disampaikan bencana di wilayah kita itu apa, pemetaannya seperti apa, ada nggak peta rawan bencana di Kabupaten Mojokerto misalnya, sehingga Kabupaten Mojokerto mau membuat sebuah rancangan peraturan daerah tentang kebencanaan. Leading sektornya siapa? Ya kantor kebencanaan itu, BPBD biasanya. Nah, itu membuat kemudian dia dialokasikan anggaran untuk melakukan sebuah kajian atau workshop atau seminar atau apa yang nantinya dituangkan dalam sebuah naskah akademik. Jadi aspirasi atau kondisi kalau memang sudah ada peta tentang kebencanaan di Mojokerto itu sebagai referensi. Oh, ini sangat penting peraturan ini diberlakukan. Misalnya terjadi sebuah longsor di wilayah Pacet misalnya, itu penanganannya ketika terjadi siapa yang harus bertanggung jawab tentang kerugian warga, tentang apa? Maksud ya semua tetap secara pribadi ya tetap terimbas dari bencana itu, tetapi sebagai wujud adanya sebuah negara dan pemerintah apa yang harus dilakukan. Nah, itu sebagai dasar hukumnya. Nah, terkait dengan kebencanaan yang lain, misalnya di utara sungai, di Kemlaki, di Ndawar, wah sering kekeringan misalnya, apa upaya pemerintah terhadap itu? Jadi ojo menggunakan air macam-macam karena di sini rawan kekurangan air misalnya. Penebangan hutan, penggundulan hutan itu kan harus diatur. Jadi kalau nggak ada aturannya, nggak ada risetnya akan menjadi masalah. Gitu. Jadi peraturan kalau yang tidak ada naskah akademiknya itu akan menjadi ngambang, menjadi bahan bulian, menjadi produk hukum, produk industri hukum namanya. Harapannya tidak seperti itu. Itu benar-benar fakta yang terjadi di masyarakat sesuai dengan kondisi, situasi dan masyarakat. Jadi kalau misalnya terkait pengertian itu, Pak Zimi mengatakan naskah akademik dan naskah politis, naskah hukum ini harus berbeda. Jadi kalau kita bicara akademik berarti penilaiannya harus benar-benar objektif, right? Jadi secara teori ini ngomong akademik kan berarti harus ada latar belakangnya apa, rumusan masalah akademiknya apa, masalah akademiknya apa, kemudian baru teori yang digunakan apa. Artinya teori itu benar-benar update, right? Ya. Jadi kenapa sih kita masih tetap melakukan ini? Ya karena masih efektif. Misalnya sampai hari ini saiki wis dunia digitalisasi ya, ngomong revolusi industri, disrupsi, ngomong teknologi kan sudah pesat. Kenapa pemilu masih menggunakan coblosan? Coba kenapa undang-undang masih mengatur pelaksanaan pemilu, kada, pileg, pilpres dan semuanya masih coblosan? Kenapa itu masih dilaksanakan? Artinya
karena pertimbangan sosial atau mungkin efektivitas dan sebagainya, sehingga itu masih efektif. Ini butuh riset, butuh sebuah pandangan para pakar terkait dengan itu. Selain implementer, pelaksana undang-undang sebelumnya dan kedepannya seperti apa? Apakah nggak mungkin menggunakan e-voting misalnya? Sehingga nggak perlu banyak lagi petugas, nggak perlu banyak lagi pengadaan material dan sebagainya. Cukup aplikasi-aplikasi sehingga masyarakat tinggal klik, klik, klik. Saya kira dalam waktu hitungan jam mereka sudah bisa ngupdate hasil pemilu. Nah, selama ini yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dan masyarakat umum, pelaksanaan pemilu itu kalau lembaga survei mungkin menggunakan voter ya, jadi masa yang masih proses pencoblosan, ada pasca pencoblosan, sehingga hitungannya ada yang menggunakan digital dan manual ya, gitu. Kemarin banyak prediksi bahwa hasil perhitungan elektronik sekian misalnya. Mosok jam 4, jam 9 wis pemilih sudah sampai berapa persen. Artinya wong pemilih ditutup lo jam 1 rek. Artinya kan sudah selesai. Belum ada perhitungan, tapi masyarakat, para lembaga-lembaga survei sudah bisa mengetahui itu. Dari mana datanya itu? Tetapi hasilnya juga nggak jauh beda dari hasil perhitungan manual. Artinya disrupsi teknologi dan sebagainya, seharusnya Indonesia sudah bisa menggunakan e-voting. Tapi bagaimana keamanannya, cybernya, tentang teknologinya itu? Wong wingi nggih ngono dari geger ya. Wong hitung manual ya salah-salah, input ya salah-salah. Lah, berarti apa yang salah? Nah, akhirnya ya pencoblosan itu tetap menggunakan. Itu kan pengalaman empiris di masyarakat. Lah kajian misalnya naskah hukum atau naskah politis misalnya. Loh iki kene nggih e-voting, Pak. Lah gak payu gawe kertase, gawe kotake, tenaga menunggu. Wis cukup nang balai desa, nek gak duwe HP masuk ae nang ngene dikek no komputer, mosok kari tul wis mari ya. Misal gak usah pencoblosan, masuk dalam komputer yang komputernya touchscreen. Di situ masuk validasi data, oke, masuk Pak, silakan, keluar. Itu secara otomatis sudah bisa terekod. Apa nggak bisa seperti itu? Ya, kok bukti fisiknya apa Pak? Nah, itu hukum perdata. Nah, itu berarti kajian secara akademik, secara politis, secara hukum. Tapi yang kita pelajari di sini adalah karena kita di dunia akademik, maka kita berbicara tentang naskah akademik. Jadi beda dengan bentuk format rancangan undang-undang yang sudah resmi. Naskah akademik disusun sebagai hasil kegiatannya bersifat akademis sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, rasional, kritis, objektif, bahkan impersonal. Jadi tidak memandang was gak peduli. Walaupun sekarang inovasi, disrupsi, peralihan teknologi kegiatan pelayanan publik dari manual ke digital ini sudah digerakkan oleh pemerintah. Tetapi ada sisi-sisi lain yang belum bisa. Misalnya kalau hari-hari ini ya, minggu-minggu ini ramai tentang PPDB misalnya. Setiap daerah, saya yakin semua sudah berusaha untuk melaksanakan PPDB dengan digital. Tetapi ada sebagian melakukan digital, ternyata pelaksanaan masyarakat tidak bisa. Sing sekolah itu buku anake, wong tuane gopo sing daftarno. Lah wong tuane gaptek, gak iso ngupload, gak iso daftar online. Ada beberapa keluarga yang mungkin rame bojone kok didaftar-daftarno. Iya nek biyen daftare nggawa map, tuku map, fotokopi, surat KTP lho. Terus saiki gak di-skeni, di-upload, di-verval, masuk punya akun tinggal klik.
Itu salah satu bentuk aktivis. Nah, bagaimana sisi akademisnya? Kemudian di PPDB misalnya, peraturan penerimaan siswa baru itu, contohnya ya, ini contoh. Sistem penjaringan seperti apa? Zonasi, afirmasi, prestasi, atau mungkin bina lingkungan dan sebagainya. Nah, ini juga butuh, kenapa sih harus ada zonasi? Sisi politisnya apa? Kenapa harus ada prestasi, ada afirmasi, ada tugas orang tua dan sebagainya? Sisi apa? Mengapa harus ada itu? Nah, kembali lagi, kalau kita kembalikan, orang sekolah itu kan awalnya bukan ngerti, bodoh, pinter. Mosok sekolah kan itu harus milih sing murid pinter-pinter. Nah, ini pinter lah ke sekolah, ngono. Nah, tapi di undang-undang sebelumnya mungkin karena seleksinya prestasi semua. Jadi sekolah-sekolah negeri itu rata-rata harus di atas rata-rata orang masyarakat. Padahal yang ngomong politik, hak warga negara, setiap warga negara berhak menerima pendidikan di negeri maupun swasta. Tapi kesempatan untuk negeri itu dipilih orang-orang yang pintar. Akhirnya banyak protes di masyarakat. Kalau dulu itu zaman saya tidak ada zonasi. Efektifnya zonasi mungkin masyarakat sekitar bisa masuk di situ tanpa seleksi prestasi dan sebagainya. Sisi keadilannya ada. Tapi di sisi pengajaran mungkin ya sekolah ya agak kewalahan rek sing diterima ke sembarang ya. Terus sisi lain mungkin terkait dengan tanpa zonasi. Mungkin kalau zaman saya sekolah SMA, teman saya seluruh kabupaten ada. Dari semua wilayah maksud saya. Jadi saya punya taman di Terawal, saya punya taman di Ndawar, saya punya taman di Soko dan sebagainya. Kalau zonasi mungkin ya daerah sekitar tok. Mungkin jaraknya 3 kilo, 4 kilo. Kalau zaman saya dulu, SMP saja saya punya teman dari Mojosari, saya punya dari Kemlagi, saya punya teman dari luar kota. Itu dulu. Lalu sekarang saya tidak gitu. Nah, itu termasuk kajian-kajian sisi sosialnya, keadilannya. Naskah akademik itu diantaranya membahas hal-hal yang seperti itu. Kayak kemarin terkait dengan PPDB, mungkin karena saya mengalami ya proses itu, saya melihat kenapa jalur zonasi didahulukan. Zonasi dahulu, baru afirmasi, prestasi terakhir. Kalau tahun sebelumnya itu prestasi dulu, afirmasi, baru zonasi. Kalau Anda berpikir yang efektif yang mana? Nek ngomong prestasi, berarti sing diuntungkan adalah lembaga pendidikannya. Iso nrimo sing pinter-pinter dhisik ditamano, kuotane dibuli cret. Engko sing bodoh-bodoh melo zonasi, nek gak katut ilang. Iku politik pendidikan. Tapi nek zonasi dulu, sisi keadilan masyarakat ada. Pendidikan itu kan tempat belajar, bukan tempat berlomba untuk mendapatkan sebuah prestasi akademik. Itu hakikat pendidikan. Karena lembaga pendidikan adalah tempat belajar. Terkait dengan prestasi adalah proses yang secara alami akan muncul. Tetapi ngomong sisi masyarakat, sistem hari ini tepat. Tapi pihak lembaga pendidikan rembut rek. Jadi ini kadang wong arek sing nilainya di bawah rata-rata, katut zonasi dan komposisi dari zonasi, afirmasi dan itu lebih banyak zonasi. Akhirnya gak iso milih muridnya sangger nyawuk pokoke medhek katut ya. Pinter bandak. Akhirnya ya sing dablek sing anu ya mlebu kabeh.
Nek zaman saya yo terprestasi kabeh rek. Makanya saya sekolah sepak negeri mesti ae gembulane negeri mau negeri mesti irunge mesti bangir-bangir wis. Cirine nek arek sekolah negeri ku mesti irunge kene kono bendole rek. Coba di atas dunia itu mesti ono bendole wis. Begini ini. Wis jelas iku arek pinter iku. Nek irunge pesek-pesek gak mesti pinter bodoh iku. Ayo riset to, delok arek SMA negeri mesti kene irunge nggo kene lho, lho mesti ono gule kene. Alfiana ini dulu sama mana? Budi Utomo. Sekolah ruwet itu. Sekolah ruwet, sekolah buangan. Iya, coba jagung dah. Coba. Sembuh. Sekolah buangan lah. Enggak. Anaknya lebih pintar. Saya dulu juga sekolahnya enak orang. Ya, rata-rata kalau di sekolah negeri, ustah, delok telitin, mesti ngene niku mbulu rek. Iku pengamatan saya nggak tahu. Tapi mayoritas aku lihat seperti itu. Mbok iku cirine pinter buka ngono ya. Hati. Nah itu boleh diriset. Apa ngono karena gen atau karena apa ya? Tapi rata-rata ngono rek. Mesti ae arek wis pinter ditambahi pandang pinter, urane gampang, diarahkan gampang. Coba onang Budi Utomo, mbok. Terus areke buahan mesut-mesut. Pedotan tekok kono dilebokno rono ngono. Anak Jawa. Banyak iku lho anake DPRD PDI Kabupaten di situ. Siapa namanya? Namira masa apa bi? Jelas kan pindah nanti terus kali sekolah kono ngono. Bintang emang sama istrinya. Hah? Bintang emang sama istrinya. Ya, banyak tokoh-tokoh pokoknya kan ketua DPRD Kabupaten. Orang di situ loh ini sekolah DII. Hah? Sekolah DII. Iya. Lah iya wis DII Pak Anies Pak Namira. Wis ta lah. Namanya udah DII. Udah DII. Ya lah wis melok LDI wong e. Itu pernah ya tergantung. Nah itu lah pengalaman empiris, kenyataan itu menjadikan naskah pertimbangan ketika menyusun sebuah sehingga peraturan penerimaan mahasiswa baru itu bisa juga iku nek PDP nek pemilu mang yo mang. Kenapa semua zaman saiki wis ana aplikasi barang aplikasi kok ijek nyoblos iki lho. Ruwet-ruwet ya. Kok saiki kampanye wis delay kok. Jangan pakai baleo nanti buat sampah dan sebagainya misalnya ya. Saiki harus bikin video pendek. Kan? Ditampilkan di Facebook, TikTok, Instagram dan sebagainya. Efektif. Lho Pak, lak sing gak nyambut gawe ngono, gak nyambut gawe Pak ngono. Tim sukses lha apa Pak ning ngono. Ada banyak sisi yang harus seperti masyarakat. Nah, ngomong teori, ya teorinya apa? Macam-macam. Ada sekarang misalnya terkait dengan naskah politis. Nah, politis itu ya podometrik, strategi kan ya. Jadi ada argumentasi yang itu dimasukkan harus diadopsi di dalam pemikiran penyusunan sebuah undang-undang. Misalnya apa ya terkait undang-undang kesehatan misalnya. Kemarin itu kan pertarungan industri farmasi untuk COVID dan sebagainya. Itu proyek besar, investasi kepada dunia, World Bank, WHO, ya, sampai DPR sampai negara kabeh membuat peraturan tentang itu menggunakan vaksin berapa ini? Itu politis kalau seperti itu. Jadi ada skenario, ada kepentingan yang ya nek ngomong produk hukum ya produk politis, tetapi seperti itu. Kenapa sih harus pakai coblosan coba? Misalnya hari ini apakah nggak mungkin menggunakan e-voting?
Padahal di pelaksanaan pemilu dan sebagainya itu sudah mulai rek. Laporan itu kan tidak hanya manual. Sopo sing dadi KPPS wis. Nabila gak ikut tim sukses beliau. Influencer masalah ya. Itu kan laporan sampean tidak hanya manual toh. Harus diupload. Wah, iya. Dan peraturan mengapa yang diakui adalah peraturan yang manual, perhitungan manual yang sah. Sing ini kan hanya referensi aja. Padahal awakmu apa kok ngupload ngawur? Fotomu form C, form ngawur kah? Ayo, kon dituku ta bayar C1, C2. Ya gak ngawur Pak, ini berhasil tak foto Pak. Makanya wingi KPPS dibeli, pemilu ulang, pemilu dhewe Pak. Padahal arek nyambut gawe KPPS iku salah titik digremeng ya. Ngono cek nyambut gawe jarine salah tandang ngono dhewe kan ngono. Makanya lah nek ngono ya mesisan lah. Nek nggih digital mesisan kan ngono. Terus pengadaan wis ati setahun saumur disediakan komputer, laptop, HP semua atau mungkin masyarakat KPPS wis gak perlu atau enggak terop-terop atau enggak yang balik desa penting apa jenenge CSS ngakeh ngajari masyarakat misalnya. Ini lho Bu caranya buka aplikasi pun saged ta, pun nek saged dengan mlebet tik atau mungkin disediakan komputer tinggal tul mari wis. Nah, masalah hacker Indonesia tuh akeh ngono. Cuma hacker Indonesia kan pinter cuma gak pinter ngono kan. Pinter tapi gak iso dalan. Nah, nek ke luar negeri terus saiki njaluk pirang miliar iku. Oke. Nah, naskah politis ini rancang undang oleh secara otoritas politik menjadi rancang undang resmi. Maka sejak berubahlah secara undang-undang menjadi naskah politik itu draft. Itu biasanya ada kepentingan mendukung proyek, institusi atau pelanggengan sebuah kekuasaan, status quo dan sebagainya. Itu biasanya yang disebut naskah. Jadi draft itu disetting deh. Jadi nanti ketika diparipurnakan itu ada pilihan ini gitu lah. Lamanya membuat peraturan itu tarik ulur isi daripada peraturan itu. Karena kalau ngomong negara harus legal. Lah putus undang-undang ini piye maneh? Ya ayo dilakoni lah ngono. Gak iso tak diakali. Lho kok nek sidang kalah dhewe. Konangan LSM wartawan bujet iki ya. Nah, itu. Maka harus disiasati. Kenapa sih kemarin misalnya undang-undang tentang usia calon presiden atau wakil. Saiki wakile kok. Loh wakil gak sepaket ta? Loh, apakah wakil itu juga termasuk peraturan usia itu? Kenapa usia itu menjadi masalah? Apa gak oleh ta cilik dadi wakil presiden ngono? Kenapa usia harus 20 tahun? Kenapa usia harus 30 tahun? Kenapa usianya harus 30, 40 tahun? Masih umur 50 nek gak tahu belajar negara marang makil ya plola-plola rek ya. Nek kadang wis pinter, umure cukup, ya gak wani nyalokno. Lah apa? Hati duwe. Jadi kok akeh profesor ahli politik, pakar politik, lah apa Pak sampean pinter politik aku kok gak nyalon anggota dewan. Lah aku gak masuk partai. Ada undang-undang nggak boleh kamu harus akademis, harus netral, harus apa ya, tidak mindah saat ini. Tapi hak politik kan semua orang bisa, kecuali TNI Polri, alat negara, pendidikan dan sebagainya. Kenapa sih harus 35 tahun? Kenapa harus? Banyak kemarin ini sampai dundur semua.
wis minimal 30 tahun lah jadi wakil kepala daerah kok. Ya, putusan MK itu kan ada riset. Kenapa harusnya 30? Ya usia 30 minimal tumbuh kembang secara psikologi, kemapanan berpikir itu sudah. Terus paling tidak wis nikah lah. Engko nek anak pimpinan gak duwe pasangan kayak iku ruwet kadang. Iku riset maneh iku yo. Nah, kenapa usianya diunturno? Lho karena ono sing kate nyalokno sing siap iku umure sakmono ae. Misale umure bupati, ya. Gus Bara iku umure piro? Saiki paling sik 40, 39 piro ya. Nah, kajian kenapa harus usia? Nah, secara akademik itu kan ada namanya psikologi struktural. Jadi kalau misalnya adik-adik sampean dipimpin adik kelas sampean misalnya ketua hima prodi dari semester 2 kira-kira ya apa sampean kon ya ojo ngomong kon cak aku ketuane ya apa jare pengalaman yang terjadi pernah saya melihat sekarang mungkin batal secara hukum sah tapi secara politis dia gagal batal. Dia terpilih lulus tes menjadi kepala dusun, tapi usianya podo mbek adik. Nah, kepala dusun, dia membawai masyarakat, yo Pak Dene, paling ini Bu Dene ya. Kemudian ada kasus pengkerengan ya, pager makan tanaman, paling ini tiba selingkuh nang ini, cekel warga. Oh, kono wak polo ne ponakane cedhik cilik. Apa lele kono yo kuwi ngono. Kene ngono barang. Nah, itu kayak itu psikologi struktural. Karena kita orang Jawa, budaya orang Jawa itu kan menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Nah, biasanya ono sungkan rek. Nah, tapi nek ngomong teori organisasi struktural job dis tugas dan fungsi. Loh Pak D, aku jenis ponan sampean, tapi yang nyekel stempel aku tanda tangan aku sing tahu jawab ketertiban kerukunan warga aku wis gak ngurus Pak D, sampean ke penjara ngono bapak. Loh ya kon makmu dicelatu, kon mulih dicelatu mbokmu. Kon niku ya apa sih Pak D dhewe kok penjara. Bapak Bu ngono. Ya nek nggo omah Pak Deku warga aku lak ya izin lah ya piye ya apa. Ya. Misalnya saiki meneh presiden menterine Luhut Erlangga ngono ya. Sing mimpin Gibran mbok Jawa Willy. Ini Hut. Ya. Apa le ngono sidane. Loh, secara jabatan oke lah dia mungkin bahasa. Tapi nek ngomong psikologi struktural jenenge wong Indonesia ya yang punya budaya sungkan ya piye misalnya ya mimpin Erlangga Hartarto wis dong politisi geng-geng lah ini mimpin Gibran cek arek winginane guys ayo Pak Erlangga sini guys Pak Luhut ini guys Gus kamu mungkin ayo sini. Lah ya apa? Kan cilik tak pides. Itu naskah politik, naskah akademik. Lah hal-hal fenomena seperti itu bisa dikaji secara psikologi, secara sosial. Tuh. Nek ngomong politik ya gak ngurus ya. Lah wong aku sing kuwasa kok. Saya dadi aku saya ini dipilih rakyat. Artinya masyarakat percaya saya, selesai. Oke, kemudian ada naskah hukum. Jadi rancangan undang-undang itu harus nek sampean ingat belajar ilmu hukum, undang-undang itu tidak boleh berlaku surut. Undang-undang itu tidak boleh melanggar undang-undang di atasnya atau melanggar dasar negara dan sebagainya. Ya. Hierarki perundang-undangan itu harus tetap the lex superiorus derogat itu harus etika hukum, aturan hukum harus tetap dijalankan. Jadi kalau misalnya
Pak, jenengan atau DPR atau dinas mau membuat rancangan peraturan itu harus ada nomenklatur, pijakan, rujukan aturan di atasnya. Nek gak ono iki referensi ini kok endi? Dasar hukumnya dari mana? Ya, misalnya penerimaan atau mungkin ada disparitas atau mungkin apa ya sesuatu yang aneh. Jadi peraturan negara lo gak ngatur, ngapa kok kini ngatur kan misalnya kampus Unin diwajibkan untuk memakai cadar, peraturan akademik misalnya. Jadi rektor membuat surat keputusan tata tertib mahasiswa. Setiap mahasiswa perempuan harus menggunakan cadar. Sing lanang pakai sorban mbok jas. Ya apa ngene iki. Terus rujukannya teko endi Pak peraturan ngene iku. Dan ini kan sekolah Islam. Harus menutup aurat gitu kan. Nah, itu harus ada pijakan. Misal peraturan kampus tiba aturannya lebih kejam daripada aturan negara. Pak negara iki lho aplikasi feeder luwih diakoni. Kene kok juga diakoni dikon fotokopi, dikon legalisir, dikon nopo. Iki lho difoto tok wis diakoni. Wis valid ijo. Secara hukum harus ada bicara. Tidak boleh aturan di bawah itu melanggar aturan yang di atas atau melebihi dari undang-undang itu ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada perpres, ya, ada peraturan menteri, ada peraturan perdem, ada sampai perdes. Nah, aturan di bawah itu tidak boleh melanggar aturan di atasnya. Itu aturan sisi naskah akademik. Jadi ketika rancangan undang-undang ini dibuat harus memperhatikan undang-undang sebelumnya. Atau undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lainnya. Jadi menurut undang-undang kesehatan boleh. Kenapa undang-undang psikotropika tidak boleh? BNN, Badan Anti Narkoba itu menggunakan undang-undang itu. Undang-undang kesehatan boleh. Lagi ketika polisi penegak hukum nyekel, misalnya, Clarissa tertera narkoba misalnya. Karena padahal Clarissa itu untuk pengobatan. Jadi secara dosisnya sudah ada resepnya. Dia menggunakan kokain, menggunakan morfin. Wah, nek krungu Alvin, wah kecekel Clarissa pengguna narkoba itu Pak. Menggunakan morfin. Padahal dia menggunakan morfin untuk apa? Untuk pereda nyeri. Karena ada resep dokter dari penyakit dalam. Alvani menggunakan ini Pak. Ini prosesnya juga nggak gampang untuk mendapatkan obat ini. Tapi ketika umum di masyarakat, dia pengguna narkoba. Nek nurut BNN dicekel, nek nurut kesehatan tidak apa-apa. Nah, ada beberapa undang-undang yang saling, makanya Anda melihatkan kemarin di tahun 2021 atau 2022 ada Omnibus Law. Karpe Omnibus Law itu kan semua undang-undang itu dirangkul kabeh, dijejerno, iki undang-undang iki bertabrakan enggak dengan undang-undang ini enggak. Jadi undang-undang di Indonesia itu pakai semua dinas itu ya hampir punya. Nah, ini kadang undang-undang perindustrian dan perdagangan podo di kementerian EDD ya di urusan EDD kadang mosok wis dilegal ini harus ada rekomendasi ini baru produk usaha. Misalnya Anda kemasan air minum itu harus membawa minimal 6 atau 7 surat izin rekomendasi minum. Ono BP POM, ono halal, ono di sini ada semuanya, ono SNI, kan. Itu air kemasan itu minimal kalau layak edar jual di masyarakat harus memenuhi itu.
SNI, BP POM, halal, terus pemandian industrian, mau sampai pokoknya sekitar ada 6 atau 7 itu baru boleh dijual edar di masyarakat. Itu sisi itu. Nek ngomong liyane, wah gentek harus dijendok lah. Nah, ketika membuat undang-undang, ada naskah undang-undang itu isinya adalah pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam sudut undang-undang yang barangkali kepentingannya sehingga ada koordinasi sehingga ketika ini diterapkan tidak berlawanan dengan undang-undang yang sudah ada atau yang mungkin dengan kepentingan yang lain sama. Ini penelitian. Jadi sebelum undang-undang, biasanya kalau di pemerintah daerah selain naskah akademik, naskah politis, naskah hukum itu ada bagian-bagian yang mentelaah. Jadi rancangan undang-undang, misalnya Dinas Pendidikan membuat rancangan pendidikan tentang atau tertib atau pendidikan biaya pendidikan di sekolah misalnya, itu harus ada naskah akademisnya, politiknya apa, hukumnya apa, baru ditelaah oleh bagian hukum misalnya. Nah, bagian hukum itu meneliti konsiderannya apa, rujukannya peraturan ini sehingga di daerah ini boleh untuk dilaksanakan itu atau tidak. Baru sah, setelah itu jadi rancangan baru diparipurnakan kepada legislasi. Terkadang juga perda itu juga perda inisiatif tidak sama kadang. Tapi ya harus merujuk langsung ke pusat kadang harus ada keputusan MK seperti itu. Pembahasannya, penyusunan rancangannya, misalnya kan setiap daerah kadang nggak sama. Misalnya kok daerah Aceh, daerah Papua, daerah Jawa, daerah Madura. Misalnya Indonesia, Jawa Timur pisah wis. Madura nggih provinsi dhewe karuan nggih aturane dhewe, gak padha kon Jawa iki ambek Madura ya. Nek dipadakno iki peraturan umum Perda Jawa Timur. Nah, ngene Jawa Timur selain Madura berlaku rek. Nek Madura gak berlaku kok. Nah, silakan orang Madura nggih provinsi dhewe nggih peraturan dhewe sesuaikan dengan situ. Misalnya seperti itu. Perda di daerah itu tidak semua daerah sama. Makanya naskah akademia juga sangat penting sekali. Perda inisiatif itu adalah sesuai dengan kondisi real di masyarakat. Misalnya Kabupaten Malang dan Mojokerto beda. Mungkin sana karena kawasan pinggir pantai sehingga wisatanya besar sehingga diperlukan peraturan tentang itu. Nah, kok kene kayak peraturan wisata ono pantai-pantai opo rek, pantai Tanjungan nah. Pantai Berantas ono di mana pantai Berantas? Ono Pak Wolas Kongo Pak ono. Nah, setiap daerah pasti punya khas dan mungkin perda di daerah itu ada, di sini tidak ada. Bahkan misalnya perbedaan kota dan kabupaten misalnya. Di kota Mojokerto itu ada namanya Balitbangda. Di Kabupaten Mojokerto tidak ada Balitbangda. Loh kok aneh rek? Pada negara nih, pada undang-undang otonomi daerah ya. Kenapa di sini tidak ada Balitbangda kabupaten? Oh ada Pak, cuma itu di merger sama dinas atau mungkin ke Bapeda atau Dinas Info dan sebagainya. Tapi kalau kabupaten biasanya diikutkan ke Bapeda. Tidak berdiri SKPD tersendiri. Di Jombang ada Balitbangda, di Pasuruan Sidoarjo ada, di kabupaten tidak ada. Di kota Mojokerto ada. Jadi badan riset. Jadi pemerintah daerah itu mengalokasikan dana khusus untuk melakukan riset dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya terkait dengan pelaksanaan kepuasan publik terhadap pembangunan infrastruktur misalnya. Harus ada hasil risetnya.
kok gak angger bangun yayane bupatine kontraktor akhirnya. Tapi kalau dilihat dari kepuasan masyarakat, bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur daerah berupa jalan cor misalnya, oh dalanan tawang, dalane tikus yang dicor ya misalnya, kepuasan masyarakat seperti apa? Ini Pak, wis karuan jalan dicor kabeh, wong melarat wong sugih elok ngrasakno ngono ya. Nanti dibangun wisata, bangun anu, itu sing duduk tok Pak sing iso ngrasakno. Nek dalan karuan. Nah, artinya kepuasan masyarakat sangat baik. Artinya kebijakan itu boleh dilanjutkan atau diperkuat. Arti APBD-nya boleh tetap ada. Karena itu efektif bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Atau bisa juga Anda buat riset pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Atau kok walik gak pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan gaya hidup masyarakat. Contohnya apa? Jadi memang kemelagi Pak, dalane enak meliti-meliti. Biar sepeda motoran, saiki kabeh wong kampung wong desa duwe mobil kabeh Pak. Masalah dalane wis enak, gak kalau melodak, ya. Jadi pertumbuhan gaya hidup. Biar pagere teko preng teko anu saiki ganti galvalu Pak. Berarti dampak dari pembangunan infrastruktur daerah mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Sehingga daya beli masyarakat meningkat. Tapi investasinya menjadi nol. Masyarakat wis gak duwe Pak mas-masan, gak duwe sawah, gak duwe sapi Pak Isan. Entek. Tegale tiga tuku sawah, tiga tuku mobil ya. Meningkat itu. Nah, perda-perda seperti ini pengalaman. Jadi kalau misalnya Anda bisa pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap minat pemilih bupati, mungkin kalau Anda amati pilkada ke depannya, yang Bu Ivina misalnya, dia mungkin mengandalkan pembangunan infrastruktur karena keberhasilan suaminya dan dirinya mungkin sangat bisa dirasakan masyarakat. Walaupun baik korupsi, banu gak ngurus rek. Perkara korupsi urusannya pelaku kontraktor dan pengambil kebijakan. Tapi real masyarakat bisa merasakan. Coba kampanye Ivina ngadeg kok ngampe perapatan Tanjungan. Niki siang sinten sing bangun? Oh, zamane Pak MKP, jamane. Sinten MKP niku bojone Bu Ivina, sing Bu Ivina manggil apa? Nyalokaken bupati, monggo didukung nggih. Iki gak kampanye nggih. Tetapi ketika masyarakat ditanya itu, mungkin masyarakat tidak berpikir panjang. Dia pokoknya, wah sebenarnya biar dalane nang nggenku Masya Allah, tahu dolen pisan misalnya nangkep lagi, sambatan wis pisan ae dolen rono ngono. Nah berhubung dalane enak ya, Pak mulai bengi mulai awan, wah dalane enak halus, nek bengi lampune padang lho piye. Misalnya masyarakat gak neko-neko, perkara korupsi wis urusane dhewe persoalan hukum ya. Wis nyambut gawe wis biasa golek hati wis urusane. Yang penting aku gak dihukum, dalan kowe enak selesai. Saling perda itu bisa juga membuat itu, sehingga itu juga ini pengalaman empiris kenyataan di lapangan seperti itu menjadikan dasar. Nah, terkait misalnya pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan gaya hidup wis milih iki wis dadi judul skripsi. Kalau Anda misalnya riset tingkat kabupaten silakan. Pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Benar enggak? Oh benar Pak, Masya Allah. Yang pacen itu nek sadian buah-buahan, sadian sayur itu saged lancar. Jadi bakul-bakul cor pulang langsung nang petani. Wah. Gak dimaklari karo bakul-bakul lokal. Sehingga petani bisa mendapatkan harga yang maksimal. Jadi pendapatan petani bisa meningkat. Bisa juga seperti itu.
Jadi baku Lombok teko Jakarta Jogja langsung nang lagi nang Dawar. Dalane enak wae. Lho saya munggah tol saya 2 jam itu untuk Jogja, 2 jam itu untuk. Nah, makanya pemerintah itu lebih banyak menggunakan, dan itu kenapa infrastruktur? Lalu Jokowi kepingin gawe tol laut kok, bayang ya. Ada menyambungkan dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan nyambung. Kenapa di Kalimantan harga sayur per ikat saja sampai 15.000, padahal di Mojokerto 1.500 ini. Lo transportir rek. Lah wong bayemu rono iku numpak pesawat Nah nek numpak Vario kira-kira kene nang Kalimantan teko kono bosok Pak. Makane larang di kono. Nah, itu adalah sebuah pengalaman, sebuah monitoring, sehingga itu dijadikan dasar aturan kebijakan. Kenapa kebijakan pembangunan infrastruktur? Di sisi lain, sisi ekonomi, wah ya menangan Pak wong kono bupati ini duwe toko material yo politis, semua kebijakan itu membawa dampak ekonomi, politik, sosialnya. Nah, merujuk dari situ, sisi akademis, sisi politis masuk gitu. Makanya kekuatan pemerintah itu kan dan legislasi ada di aturan itu. Ketika peraturan itu sangat bagus, akhirnya efek dari peraturan itu bisa berdampak pada ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Makanya mau jadi royoan, jadi pimpinan masuk ke pemerintahan ya karena itu. Dia mungkin bisa juga mempertaruhkan perusahaannya, mempertaruhkan institusinya, mempertaruhkan sesuatu. Nah, wong biasa-biasa nih, coba Januar meneng-meneng nyalon bupati, dodol gogolan 20, berarti tanah itu terus didol kabeh oleh 1 triliun ke nyalon bupati, balik aduikmu. Enggak Pak, niat ibadah, ya gak apa-apa. Nah, secara yuridis, ya pengertian yuridisnya, keputusan kepala badan pembinaan hukum BPK dan sebagainya ini adalah ada dasar hukumnya. Jadi naskah akademik itu memang diatur di dalam pembuatan sebuah ada peraturan menteri tentang HAM, naskah akademik, peraturan perundang-undangan, naskah akademik itu bertanggung jawab secara ilmiah mengenai konsepsi pemikiran. Makanya ketika ada kasus misalnya, contoh efek daripada undang-undang yang ada naskah kan pasti mendatangkan pakar, dewan pakar. Jadi persepsi tentang itu menurut undang-undang itu apa penafsirannya. Misalnya kemarin sidang hasil sengketa pemilu misalnya. Dia berbicara tentang kewenangan MK, dia berbicara tentang tupoksi undang-undang yang ada. Akhirnya kan terus malah kok ndaki-ndaki undang-undang lo gak ngatur persoalan itu. Walaupun itu akan berdampak pada hasil, tapi yang kamu persoalannya tidak substansial, akhirnya kalah Pak. Jadi semua peraturan pasti harus diatur. Harapannya munculnya multitafsir, munculnya penyikapan dari implementasi peraturan itu bisa efektif, tepat sasaran, tepat kepada kegunaan peraturan. Nek penegak hukum sowan rek akeh aturan enak ya, kate dhuwit ngono wis. Mau Januar mulai kampus mau kok Pak mau leren pinggir kita asem ngono ngomong konan polisi tilang ngono. Siapa? Kenapa kamu? Belet ngopi bis Pak. Wis, mana surat-suratmu, KTP-mu mana? Proses, kamu masuk sel dulu. Loh Pak, saya salah apa? Sebentar. Kamu melanggar undang-undang lingkungan. Kena kon. Kamu kena pasal undang-undang lingkungan. Tuh. Kamu buang sampah di sembarangan tempat.
kan ya malah dari industri hukum rek. Makanya dadi penegak hukum iku nek pinsuke wis dodolan pasal nang. Mane wong rada wedi-wedi dedek ya. Ndok iso. Wis para cekel polisi, iki KTP-mu ngono wis. KTP-ne tok ditahan tok wis ngejer kan. Ya. Misalnya razia, mana KTP-mu wis. Kalau dijaluk KTP. Nanti ambil di kantor ya. Wis ngeweplek. Bu, aku dicekel polisi, KTP ku ditahan. Lho, yo omong wis, wis. Lah apa kon mau? Lah kula Bu kebelet pipis, kula leren di pinggir dalan. Motoran polisi tilang jare. Undang-undang apa? Lalu lintas mboten, jare undang-undang lingkungan, Bu, pasal sekian-sekian. Lho iya. Wis ya apa ngono iku? Ya apa? Ya apa Nduk? Wis go pengacara wae, wis rame ya. Viral wis. Gara-gara Januar ngoyo di pinggir dalan ya. Kok seidak gak trimo wis meseisan. Ngambil di BAP langsung. Adi Januar nang Polsek di BAP, maru kasus dilipan kejaksaan, maru sidang, perkorone opo rek, yo pinggir embong. Iku nek tapi nek wonge rada desa wedi, Pak damai aja Pak, wis. Selesai. Kalau kita bicara, makanya negara pemerintah itu punya kekuatan memaksa secara sah itu karena peraturan itu. Makanya nek ngomong guna bagi kalian orang-orang yang terdidik, dan orang pemerintahan, nek ngelawan wong seragaman itu malah gampang. Sikatan hukum undang-undang guys. Gak perlu ngomong antem-anteman wis. Nek antem-antem jelas kalah kon. Nah, kon moro budal rene klarisan kampus liwat kedondong ngono. Mbok rel sepur moro ana polisi. Moro kon cabut cret. Mana STM-mu? Lho Pak saya salah apa? Karo kon. Polisi ning enake ngomong, "Kamu tadi lampumu enggak nyala." Wis ngentok nek kon. Wis damai Pak, wis titip sidang Pak. Wis selesai. Wis minimal seperti itu. Nek kon proses ya proses enggak apa-apa, polisi gak apa-apa, tapi kon ruwet mriwari kon ngono ya. Ya. SIM-mu ditahan, Polres, gantel dino dilepokno nang pengadilan, juga nang pengadilan dhewe kon. Paling enggak 1.075 ya padha ae, tapi ya riwari-riwimu. Terus emosimu ya. Pak mau izin Pak nggak bisa kuliah, saya harus kejaksaan ngambil tambah urusannya. Jadi ini fungsi. Nah, fungsi yang lainnya terkait itu adalah gagasan, urgensi, pendekatan dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh para ahli. Makanya tadi DPR itu gak angger tadi ngono rek. Kudu pinter berargumentasi di fakta data. Itu harus ojo angger setuju ae. Ngono ana perkara iku lho. Dadi apa iku perkara? Bahan dasar. Jadi itu ada beberapa tahap-tahap penyusunan. Pertama itu adalah persiapan penyusunan naskah akademik, ada perbandingan diskusi publik. Kira-kira perlu enggak peraturan ini? Ini dasar buat saya yang harus. Makanya saiki itu zaman era sekarang, undang-undang guru dikedok itu wis rawame ngomong ya. Itu termasuk bagian dari diskusi tadi. Jadi iki guru dadi peraturan ya, wis dadi rame umek media sosial. Itu adalah bagian dari diskusi publik sebenarnya. Nek biyen kan ada forum-forum ya kajian tentang pembahasan tentang rancangan undang-undang tentang apa. Saiki wis gak dilempar ae nang ngene media sosial Twitter. Misalnya mau ada tapera, mau ada apa, itu apa gitu. Misalnya APBN 2025 gurung digawe rek. Saiki wis metu nominal.
Ya apa itu? Misalnya contoh, untuk memenuhi janji capres terhadap makan siang gratis, negara akan merencanakan anggaran sekitar 71 triliun untuk makan siang gratis. Lawakmu mikir ya Allah 71 triliun rek. Iku geng gratis no kuliah kula enak ya ngono mikire. Ya. Wis. Untuk mahasiswa nggak dapat makan gratis. Dapat laptop satu-satu. Loh itu nek katakanlah per hari 15.000. Sebulan berapa, setahun berapa, itu ditukar laptop cukup nggak? 15.000 kali 25 wes kira-kira. Kira-kira. Nah itu kali setahun. Piro? Iku kira-kira ditukar laptop rego 4 juta, di gratis nang ini mahasiswa cukup nggak? Oh, aku makan gratis, kan laptop situ enak ya. Pokok sopo yang terdaftar menjadi mahasiswa resmi, aktif, menunjukkan KTM, surat keterangan dari kampus, bisa diklaimkan dapat laptop. Wah, sawan. Terus gak makan gratis, tak bontot aja Pak teko omah. Iya kuliah, wong udah jam 09.00, nanti arek sekolah udah jam 7, setengah 7. Itu kan sekarang diskusi publik sudah muncul. Nah, tanggapan respon masyarakat ya bermacam-macam. Ono sing setuju, ono sing gak setuju. Ya wajar. Tapi itu karena janji politis harus dipenuhi. Perkara kok berlaku setahun tok ya gak apa-apa, sebenarnya kan keturutan. Ada penyusunan draft awal jadi rancangannya. Lah memang dirancang seperti itu. Katakanlah makan siang itu dianggarkan bagus. Mosok ate makan siang dianggarkan 5.000. Lagi mondok ta mereman. Makanya kementerian atau dinas atau nama programnya itu bukan makan siang gratis. Yo dipolitisi harus bergizi. Nek anggur makan siang rek, kok dikek kaspet tok makan siang ya. Makan siangnya kalau pendem ae ngono, telo kaspe, pokok makan siang, Pak. Ya apa ning ngono. Sekarang makan siang itu kan sudah berjalan untuk lansia. Nah itu, delokon menune. Ya macam-macamnya ya. Terus pokoknya ono buahe, ono lauk, gak susu gak. Minumane mesti iki air mineral. Disebut jelas ikut tok. Nek buah lauknya jangan beda-beda. Tanya hari ini mungkin jangan lodeh kita. Iwak pete, iwak ayam, sampai iwak pindang pokoknya. Minimal terakhir iwak pindang. Lah meni awakmu nek misale makan siang gratis, wis sambel cowek iki kabeh. Wah, nyambel kacang kabeh wadah. Mosok ditetir bawang dino ngono. Nah, ini nomenklatur ya dalam undang-undang itu makanan bergizi. Menunya apa saja terserah. Nah, dino soto, ono sok situ ya dibanting akhirnya ya. Delok makanan sing rumah sakit iki lho. Sampe sapa sing tau dadi pasien di rumah sakit. Menuni apa? Iya. Lah, tahap pembahasan konsep penyusunan penyelenggaraan diskusi publik hearing adalah menarik informasi pendapat dari publik, menghimpun masukan-masukan. Oke, tidak apa-apa nanti ada makan siang gratis, asalkan itu ditentukan lelangnya. Siapa yang bertanggung jawab tingkat kabupaten, siapa bertanggung jawab tingkat. Nah, semua sekolah itu apakah sesuainya saja? Gurunya gak oleh tak? Maksudnya gak oleh rek, gak usah Pak sampean kapok. Loh, sampean wis oleh Pak.
Jadi di ASN atau PNS atau dosen itu kan ada uang lauk pauk makan siang. Itu per hari kalau nggak salah, kalau di negeri itu sekitar 20.000. Itu bisa diuangkan. Oh, macam-macam. Oke, mungkin terkait dengan itu. Nah, format naskah akademik ini hasilnya dalam menjadi rancangan undang-undang dan sebagainya. Ada pendahuluan latar belakang, ada bentuk naskah akademik, ada judul pengantar, ada kajian teoritis dan praktik empiris, ya, evaluasi analisis peraturan, landasan filosofis. Jadi harus punya filosofi. Kenapa harus ada makan siang gratis misalnya? Ya itu memang sepele, memang itu bukan hal yang, tetapi kita berpikir logistik. Kita bisa berpikir logis kalau ada logistik. Ya, artinya, nek kondisi perut dalam kondisi yang ya gak iso logis, gak iso macam. Ya pada urip butuh makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Nah itu. Begitu ini. Anda hidup makan itu untuk hidup apa hidup untuk makan namanya ini? Nah, hidup untuk makan ya makan. Nah, hidup makan untuk hidup ya sak cukupnya. Ini urip muka mangan ya wis padha mek wedhus sapi. Dheweke wis dibeles gak mangan ya. Urip pokoke tangi turu sidoleki panganan wis. Wis gak butuh nonton TV, gak butuh kuliah, gak butuh ngaji, gak butuh ibadah ya. Ya koyo wedhus mek sapi iku. Kok sampean gak ngono niku. Misal kau waras ngomong ya, bapak wis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?